Hai, welcome to C3 Freedom Online Experience. Bersama saya, Wulan. Hari ini, saya percaya di bulan yang baru, bulan Februari, kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya ingin membagikan informasi penting mengenai gereja ini. Yang pertama, mengenai life group. Untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang belum terlibat dalam komunitas sel, kami rindu mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk terlibat bersama komunitas sel di mana Bapak dan Ibu berada. Berikut informasinya. Yang kedua, informasi tentang home base. Bagi next gen yang ingin bergabung, bertumbuh bersama dan sharing firman Tuhan, kami mengundang bisa terlibat dalam home base dan berikut informasinya. Yang ketiga, untuk adik-adik serta remaja di usia sekolah 7-19 tahun, kami mengundang untuk mengikuti Zoom Huddle setiap hari Minggu pukul 10.30. Berikut informasi link yang bisa adik-adik ikuti. Demikianlah informasi yang sudah saya bagikan. Mari siapkan hati dan let's enjoy the service. Hey, welcome again to C3 Freedom Online Experience. Senang banget bisa ketemu kalian lagi. Sebelum kita mulai, aku ingin membaca satu ayat di Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kita semua sahabat-sahabat Tuhan, amin. Let's worship. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, yang terindah, hanya Kau yang termegah Tuhan, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Let's sing this together. Walau badai menghadang dan bumi pun
sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Thank you, Jesus. Your love for me is deeper than the ocean, and it's higher than the blue skies above, and it goes beyond my human emotion. And no matter what I do, it brings me back to you, and I have fallen into your love. I have fallen into your grace. I have fallen before you in worship. I can't help myself. I have fallen in love with you. Fallen in love with you. Your love for me is deeper than the ocean, and it's higher than the blue skies above, and it goes beyond my human emotion. And no matter what I do, it brings me back to you. And I have fallen into
look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I Carried in everlasting arms, you'll never let me go. through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, A hymn
Terima kasih buat worship team yang sudah mengajak kita untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan sebelum memberikan persembahan, saya akan membagikan satu ayat. Saya akan bacakan di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, persembahan dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Brother Rangga. Saya percaya pasti akan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat sore untuk saudara semua. Kembali lagi, saya Rangga di sini akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan tema bulanan dari bulan ini yaitu PS I Love You. Nah, kita sering banget dengar gitu, bulan Februari itu dibilang orang sebagai bulan yang penuh dengan cinta. Karena di bulan ini kita tahu ada sebuah hari yang dinamakan Hari Valentine's Day atau Hari Kasih Sayang. Biasanya di hari itu kita memberikan sebuah hadiah atau kita merayakan hari itu bersama dengan orang yang kita kasihi. Dan banyak orang yang mengambil momen-momen di Hari Kasih Sayang tersebut sebagai momen yang memorable. Nah, kita sebagai orang percaya juga harusnya selalu merayakan kasih. Tapi bukan hanya untuk bulan tertentu saja atau hari-hari tertentu saja, tapi kasih harus dialami dan dirayakan setiap harinya. Karena dasar kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kasih. God is love. Allah adalah kasih. Boleh kita buka di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, kasih itu adalah bahasa yang sangat universal. Menurut saya, semua orang mengetahui yang namanya kasih. Semua bangsa, semua suku, semua bahasa, bahkan seluruh dunia mengetahui kata kasih tersebut. Mungkin beberapa bahasa menyebutnya bukan dengan kata kasih, tapi mereka mengetahui kata kasih. Semua manusia mengetahui kata kasih, tapi tidak semua manusia mengenal kasih itu. Malah mungkin menurut saya, banyak yang salah artikan tentang arti kata kasih tersebut. Mereka menyesuaikan kasih dengan pengalaman mereka, dengan keadaan mereka, dan mungkin dengan perasaan mereka. Nah, kalau kita pelajari di 1 Yohanes 4 di ayat ini, bahasa asli daripada kata kasih yang kita baca adalah agape. Kita udah sering banget dengar dengan yang namanya agape. Agape atau kita sering mendengar dengan sebutan kasih yang tanpa syarat. Setelah saya cari tahu lebih dalam lagi, ternyata arti kata kasih agape ini bermakna sangat dalam sekali. Agape love is unconcerned with the self and concerned with the greatest good of another. Kasih agape tidak memperdulikan diri sendiri dan lebih peduli terhadap hal baik untuk orang lain. Dalam artian, kasih agape tidak selfish. Nah, coba refleksikan lagi. Masihkah kita selfish ketika kita mengasihi?
Atau masihkah kita selfish ketika kita merasa kita harus dikasihi? Kasih sendiri terdiri dari beberapa arti di Alkitab. Tapi yang kita mau tekankan di sini tentang kasih agape adalah kasih yang bukan lahir dari emosi atau perasaan atau hubungan keluarga, tapi agape adalah kasih yang lahir dari sebuah kehendak dan pilihan. Nah, saya simpulkan seperti ini. Kasih agape sendiri artinya adalah kehendak Allah untuk memilih mengasihi kita, bukan atas dasar perasaan Allah, atau bukan atas dasar kelakuan kita atau perbuatan kita, tapi bahwa atas dasar Allah adalah kasih. Kasih agape memerlukan kesetiaan, memerlukan komitmen, memerlukan pengorbanan, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Artinya, walaupun objek daripada kasih tersebut tidak menanggapi atau tidak merespon akan kasih tersebut, kasih agape tetap berporos pada objek kasih tersebut. Saya rasa ini menjadi suatu hal yang cukup menguatkan kita bahwa tidak ada hal lain yang bisa kita dapatkan daripada Tuhan lebih besar daripada kasih yang dinamakan agape ini. Jadi harusnya ketika kita menyadari bahwa kasih Tuhan dalam nama agape ini tidak ada satupun perbuatan kita yang mampu memberikan nilai lebih daripada kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Artinya adalah kasih agape tidak bisa dimanipulasi. Tidak ada tuntutan dalam kasihnya Allah. Segala sesuatu yang dilakukan Allah adalah berdasarkan kasihnya. Tidak ada hal yang diberikan atau dilakukan Allah dalam hidup kita tanpa menyatakan kasihnya. Bahkan dalam keadaan yang tidak sesuai sama ekspektasi kita, kasih Allah tetap ada dan tidak pernah berubah. Ini harusnya menyadarkan kasih kita bahwa Allah memandang kita sebagai objek kasihnya. Makanya sharing saya hari ini, saya beri judul objek kasihnya. Tahu bahwa kita adalah objek kasihnya Allah, memberikan kita identitas yang pasti. Bukan keadaan kita, atau mungkin tekanan yang kita hadapi, atau mungkin permasalahan yang kita sedang menekan kita, ataupun mungkin ketakutan kita, itu tidak bisa mengubah identitas kita sebagai objek kasihnya Allah. Kehidupan kita di dunia ini banyak memberikan kita identitas yang lain. Mungkin kita seorang pengusaha, mungkin kita seorang direktur, mungkin kita seorang pemimpin, atau mungkin kita seorang profesional. Apapun yang menjadi, apa yang kita lakukan sehari-hari itu memberikan identitas kepada kita. Tapi apakah itu semua menjadi identitas yang abadi buat kita? Apakah itu semua akan melekat kepada kita? Masihkah kita pegang identitas kita ketika kita sudah tidak berusaha lagi? Mungkin kita sudah tidak menjalani pekerjaan kita lagi. Masihkah kita pegang identitas kita tersebut? Kasih yang menjadi identitas yang diberikan Tuhan kepada kita menjadi sebuah identitas kekekalan yang tidak termakan oleh ruang dan juga waktu. Beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita mengenal identitas kita dalam kasihnya adalah saya bagi jadi 3 hal di sini. Yang pertama adalah kita harus mengasihi orang lain. Ya, dengan mengerti kasihnya dan tahu bahwa kita adalah objek kasihnya, kita bisa jadi jembatan untuk kita juga bisa mengasihi orang lain. Allah mengasihi semua orang, tapi Allah butuh kita untuk menjadi jembatan kasihnya Allah. Kita sebagai rekan sekerja Allah harus menunjukkan kasih kepada orang lain. 1 Korintus 3 ayat 9 bahasa Indonesia sehari-hari berbicara seperti ini. Kami adalah orang yang sama-sama bekerja untuk Allah, dan kalian seperti ladang. Saudara-saudara adalah seperti gedung Allah juga. Mengasihi bukan kasihan. Karena kalau kasihan kita pakai perasaan. Perasaan bisa berubah-ubah, ups and down. Kalau kita lagi senang kita bisa kasihan. Kalau mungkin kita sedang tertekan kita nggak bisa kasihan. Ada saatnya kita kasihan, ada saatnya tidak kasihan. Itu kalau kita memakai perasaan. Tapi mengasihi berdasarkan pengertian bahwa kita adalah objek kasihnya Allah, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Yang diberikan kepada kita untuk bisa membagikan kasih Allah yang kita sadari sudah ada di dalam kita.
Dalam perjalanan, mungkin kita merasa capek untuk mengasihi, mungkin kita merasa tertekan, mungkin kita tidak ada kekuatan untuk bisa mengasihi orang lain, tapi itu tidak bisa menghentikan kasih Allah untuk mengasihi orang tersebut. Itulah sebabnya kita perlu mengerti dengan jelas identitas kita agar kita pun bisa mengasihi orang lain. 1 Yohanes 4 ayat ke-11 berbicara seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kata mengasihi di sini diambil dari kata agapo yang artinya sumber daripada kasih agape tersebut. Artinya kita harus mengasihi orang lain seperti Allah mengasihi kita. Yang kedua, kita harus membawa perubahan. Sadar bahwa kita dikasihi dan tidak ada hal yang bisa mengubahnya, harusnya membuat kita bisa membawa perubahan di mana kita ditempatkan. Jabatan kita, kehebatan kita, apapun yang kita lakukan bukanlah identitas kita. Identitas kita ada di dalam Kristus dan kita sudah dikasihi olehnya. Harusnya juga berdampak membawa perubahan di mana kita berada. Orang tidak tahu identitas kita kalau di mana kita ada tidak ada perubahan. Perubahan terjadi karena ada hal yang tidak biasa yang kita lakukan yang bisa berdampak positif bagi orang lain. Yesus datang ke dunia ini bawa perubahan. Yesus mengubah cara orang-orang Yahudi memandang Allah. Yesus mengubah cara pandang manusia dan mengenal kasih Allah akan manusia. Bahkan Yesus mengubah setiap tradisi yang ada, sehingga tidak juga banyak orang Farisi dan ahli Taurat yang sangat membenci Yesus. Tapi kalau Yesus tidak bawa perubahan, orang tidak akan mengenal Allah sebagai kasih. Sama seperti kita juga, bagaimana mungkin orang akan mengenal Kristus yang hidup di dalam kita kalau kita tidak bisa membawa perubahan dimanapun kita ada. Matius 5 ayat yang ke-16, bahasa Indonesia sehari-hari berbicara seperti ini. Begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu di surga. Poin yang kedua adalah membawa perubahan. Yang terakhir, yang ketiga adalah menguatkan ketika kita lemah. Kita menyadari bahwa pernah atau bahkan sering sekali kondisi kita lemah. Karena kesibukan, karena hal-hal yang kita lakukan sehari-hari, ataupun yang sedang kita hadapi, kita sering merasa lemah. Ketika kita lemah, ingat akan hal ini. Kita adalah objek kasih-Nya Allah. Dan tidak mungkin Tuhan meninggalkan objek kasih-Nya. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita sendirian. Tidak mungkin kita dibawa sampai dengan posisi ini dan tidak ada tujuan dalam kehidupan kita. Hal ini pasti akan menguatkan kita kembali di saat kita lemah. Dan memberi kita pengharapan akan apapun yang kita hadapi, bahwa kasih Allah bagi kita itu cukup. Ayat saya yang terakhir adalah 1 Korintus 12 ayat yang ke-10, saya ambil dari firman Allah yang hidup. Karena saya tahu bahwa semua itu bagi kepentingan Kristus, maka saya tidak berkecil hati mengenai duri itu dan mengenai penghinaan, kesukaran, serta penganiayaan. Sebab apabila saya lemah, saya menjadi kuat. Makin sedikit yang saya miliki, makin banyak saya menggantungkan diri kepadanya. Ini yang saya pahami, bahwa ketika kita lemah, kita harus ingat bahwa kita adalah objek kasih-Nya Allah. Dan dimanapun kita pergi dan melangkah, kita tahu bahwa kasih Allah cukup untuk kita, dan kita bisa melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan-Nya. Saya berharap apa yang saya bagikan ini menjadi kekuatan bagi saudara dan juga bagi saya, karena kita adalah objek kasih-Nya Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Aku berdoa setiap kata benih kebenaran firman-Mu itu menjadi kehidupan bagi kami. Dan aku percaya benih firman-Mu akan menghasilkan buah dalam setiap langkah kehidupan kami. Roh Kudus, pimpin dan bantu kami dalam setiap langkah kehidupan kami, supaya kami mengerti dan terus merefleksikan diri kami bahwa kami adalah objek kasih-Nya Allah. Dan dimanapun kami berada, kami percaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Segala puji, syukur, dan kemuliaan kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, oh, selamanya. Oh, oh, selamanya. Selamanya. Oh, oh, selamanya. Terima kasih buat Brother Rangga yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Juga terima kasih buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah stay tune bersama kami. Kami percaya kita semuanya sudah diberkati. Jangan lupa tetap semangat, menjaga kesehatan dimanapun kita berada, dan Tuhan Yesus memberkati.